Bismillah, Assalamualaikum. Ada pertanyaan Ustadz. Kasus pembulian ini sebenarnya sangat banyak dan sebagian besarnya kita tidak terdeteksi. Kenapa biasanya pihak pondok atau sekolah cenderung tidak mau mengusut tuntas Ustadz? Apa sih sebenarnya yang menjadi pertimbangan mereka? Saudara kita yang bertanya, semoga Allah dalam merahmati beliau dan kepada kaum muslimin semua. Jadi memang kasus pembulian ini banyak sekali terjadi di sekolah, pondok pesantren, itu banyak. Kenapa kok jarang sekali tertangani ya? Itu ada banyak masalah. Ya, faktornya banyak. Yang pertama mungkin karena pondoknya terlalu banyak santri. Sehingga memang menangani pondok banyak itu tidak semudah menangani santri yang sedikit di pondok pesantren. Karena memang banyaknya orang mengira kalau pondoknya itu besar, murid banyak, itu berarti bagus. Padahal ya dalam pengenangannya kurang maksimal. Kenapa? Karena ketika sudah berkumpul dalam satu tempat, jumlahnya sampai ribuan lebih, itu masalah kompleks sekali. Yang pertama. Ya, jadi terlalu banyak santri. Yang kedua memang karena kurangnya pengasuh, kurangnya ustadz yang membersamai. Nah, ini yang faktor yang kedua. Yang ketiga, karena biasanya membersamai atau yaitu yang menangani kasus ini biasanya diserahkan kepada musyrif. Karena mereka yang tahu tentang kehidupan santri di luar KBM. Jadi kalau santri selama di dalam KBM di sekolah itu insya Allah pembulian nggak ada. Tetapi pembulian itu seringnya terjadi dalam tidur, demikian juga di asrama, demikian juga di tempat bermain. Disitulah dimana ustadz tidak akan membersamai. Karena ustadz biasanya membersamai ketika sedang di KPM. Sedangkan ketika kejadian seperti ini biasanya membersamai adalah musyrif juga. Sehingga ini yang sering menjadi masalah. Dan itu sering seperti itu. Tapi kalau di pondok kita, kalau kita ya, alhamdulillah, karena kita muridnya nggak banyak. Kemudian kalau di kita sistemnya memang kita rubah total sistemnya ya. Jadi tidak ada namanya musyrif. Maksudnya musyrif itu yang seperti mengawasi santri kemana saja setiap hari, nggak ada. Kita memang berusaha untuk kita hilangkan. Tetapi yang ada itu adalah ustadz membersamai kegiatan santrinya. Dan kita modelnya bukan klasikal. Kita rubah memang pondok itu nggak klasikal. Klasikal kan ustadz datang di kelas hanya untuk ngajar. 1 jam setelah itu pulang ustadznya kan itu. Atau setelah itu keluar. Sehingga tidak tahu bagaimana perkembangan santri. Kalau kita hapuskan seperti itu. Jadi kita itu anggap ustadz itu kayak orang tua. Sehingga belajarnya itu modelnya halakoh. Halakoh itu misalkan kalau santri ini tingkatannya masih di buku misalkan nahwu misalkan ya. Di satu buku misalkan mukhtarat nahwunya. Maka ya sudah belajarnya kita mukhtarat saja sama satu ustadz. Nggak boleh belajar yang lain. Sehingga ustadz itu sangat tahu perkembangan santri ada masalah itu tahu sekali. Sehingga santri misalkan ustadznya itu sampai bisa mendeteksi ini santri kayak ada masalah ini. Ada masalah apa? Setelah itu dipanggil. Oh rupanya dia dibully. Mungkin nggak ngaku pertama kali karena mungkin santri itu ibaratnya takut cerita. Tapi alhamdulillah banyak sekali yang tertangani di tempat-tempat kita, di mana di pondok-pondok yang lain santri ini masalah ketika dibawa di pondok kita baru ketahuan masalahnya. Kenapa? Karena di pondok-pondok sebelumnya nggak tertangani. Dan itu banyak sekali kasus seperti ini banyak sekali. Santri masalah, tapi nggak ada yang tahu, bahkan orang tua nggak tahu, bahkan gurunya di pondok pesantren yang sebelumnya nggak ada yang tahu. Sampai di pondok kita kebongkar masalah itu. Ya, rupanya itu masalah lama yang ke bawah sampai di pondok kita. Kenapa? Karena terdeteksi sama ustadz kita. Kenapa seperti itu? Karena kita bikin sistem yang berbeda mungkin dengan pondok-pondok yang lain. Yaitu sistemnya apa? Semua santri belajarnya cuma satu pelajaran kepada satu ustadz. Sampai selesai buku itu. Sehingga sampai ada kasus di mana santri ini kayak ada murung, kayak ada ini masalah ini santri. Akhirnya diajak ngobrol dulu pelan-pelan. Mungkin santri itu pertama dia nggak mau cerita karena takut. Tapi ketika dia itu sudah nyaman dengan ustadznya, sering curhat sama ustadznya, akhirnya baru curhat sama ustadznya. Rupanya ada pembulian. Pembuliannya langsung kita sidang, langsung kita selesaikan masalahnya. Nah, jadi seperti itu. Dan itu memang itu terkadang nggak tertangani kalau di pondok-pondok yang lain. Tapi ya mungkin pondok-pondok yang lain juga bisa menangani. Wallahu a'lam.